Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan kali ini kita dapat kembali bersua dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan kita akan segera terhubung dengan narasumber Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojokdagang Karanganyar. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik sehat hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda pun juga dalam keadaan baik, sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun, bisa memaksimalkan sisa waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita menuntut ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya dengan program Fajar Hidayah hadir setiap pagi mengawali hari kita, mudah-mudahan terus bersemangat. Baik, Ustaz, bisa disampaikan terlebih dahulu mukadimah mengawali kajian kita di pagi hari ini. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudari semuanya yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita kepada Allah di pagi hari ini kita bisa bersua kembali, bisa belajar kembali, saling mengingatkan bagaimana kemudian kita dalam menjalani kehidupan ini harus senantiasa saling terbimbing oleh Al-Quran, kemudian juga saling terpantau oleh nas-nas yang ada. Kata-kata terpantau tentu ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah kita belajar Al-Quran, belajar hadis atau Al-Quran dan Sunnah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kita semaksimalnya dengan apa yang sudah kita pahami, mengamalkan. Karena dengan cara ini kita bisa terpantau pola, kata, tindakan, dan sebagainya sampai dalam ide-ide kita. Bagaimana kita bisa mempunyai ide-ide kalau tidak terbimbing oleh Al-Quran, maka ide-ide itu boleh jadi hanya berdasarkan emosi kita, hawa nafsu kita, kemampuan kita yang sangat terbatas. Oleh karena itu, di pagi hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita dalam kita belajar, ada satu tema yang mungkin senantiasa teringatkan kepada kita dan menjadi satu bekal yang senantiasa kita pegang. Bahwa ketika Allah di dalam surat Al-Isra ayat 9 di sana menyebutkan inna hadal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati aqwam, memberikan petunjuk dengan petunjuk yang lebih lurus. Wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan Al-Quran ini memberikan kabar gembira kepada kita, orang-orang yang beriman dengan kitab ini dan mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan yang saleh yang baik, annallahum ajrun kabira, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Kita bisa tahu bahwa inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini memiliki apa? Memiliki otoritas, memiliki kepastian ilahi dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai kalamullah, bukan hasil pemikiran manusia. Sehingga kalau Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini, kitab yang kita baca ini, termasuk surat Al-Isra ayat 9 ini, sebagai kalamullah ini adalah bukan pemikiran Nabi kita Muhammad SAW, tetapi beliau menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah melalui beliau, melalui Jibril, kemudian kepada beliau kepada kita gitu. Kita juga tahu bahwa inna hadzal Qur'an ini menegaskan Al-Quran adalah sumber kebenaran yang pasti. Kita sebagai manusia memiliki akal, bisa berpikir, bisa berorientasi dengan apapun.
kemudian kita implementasikan dalam penelitian-penelitian kita terkait dengan tindakan manusia dan sebagainya, tetapi yakinlah bahwa itu tidak akan mungkin melampaui kebenaran Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang pasti. Ada dzon di sana, ada sakwa sangka dulu di sana, ada hipotesa dulu. Tetapi kemudian terkait dengan Al-Quran, kebenarannya sudah pasti. Sehingga penekanan inna menunjukkan pentingnya perhatian kita sebagai manusia, orang yang beriman ini, terhadap isi Al-Quran. Sekali lagi, menegaskan pentingnya untuk kita memperhatikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga betul-betul hal yang patut kita pahami. Sehingga di sana juga tersebut di dalamnya ayat ini adalah yahdi lillatihi aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Aqwam ya, paling lurus itu, paling tepat, paling stabil, paling sempurna, maha paling lah. Dalam konteks ini bagaimana kemudian Allah memberikan firman-Nya yahdi lillatihi aqwam. Al-Quran ini betul-betul memberikan petunjuk jalan yang paling lurus. Apa kemudian petunjuk yang ada di dalam Al-Quran? Paling tidak, aspek-aspek yang ada di dalam Al-Quran, atau hal-hal yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, di sana akidah tentunya. Akidah kita benar, bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwa tidak ada Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad sebagai utusannya. Sehingga kalau kita mengikuti Al-Quran, maka secara otomatis keimanan kita akan terbimbing, akidah kita, keyakinan kita akan jelas benarnya. Tauhid kita hanya mengesahkan Allah sebagai Tuhan kita, itu menjadi hal yang benar gitu. Untuk kita yakini, untuk kita perjuangkan. Di dalam Al-Quran juga tentu ada aspek ibadah, bagaimana kemudian kita melakukan ibadah yang mahdhah maupun hurmahdoh kepada Allah. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu tersebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga tentu bagaimana kita berakhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada bapak ibu kita, kepada tetangga kita. Termasuk muamalah dengan adil. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita bisa pinjam meminjam, bagaimana kita melakukan perjanjian dan sebagainya. Sehingga muamalah pun diatur dengan adil dalam Al-Quran. Tata kehidupan kita yang seimbang juga sama, bagaimana kemudian kita bekerja, bagaimana kemudian kita istirahat, bagaimana kita memandang dunia ini diciptakan, dan juga bagaimana memandang bahwa di balik alam yang kita lihat ini, kehidupan yang kita lihat, ada Allah yang menciptakan. Maka Al-Quran bukan hanya membenarkan, tetapi meluruskan dan menunjukkan standar yang ideal bagi kita kehidupan manusia, terutama orang yang beriman ini. Maka betul-betul kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita manusia yang beriman ini, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran, kita senantiasa juga melihat di sana ada kabar-kabar gembira untuk kita. Makanya wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Basyir, kabar gembira yang menenangkan hati, memotivasi amal untuk bagaimana kita senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tetapi juga penguat jiwa kita. Kita membaca Al-Quran dihitung ibadah, satu hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim, sabda Rasul itu bukan satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan itu tidak bisa dikiaskan dengan bacaan, walaupun dalam bahasa Arab yang fusha, yang fasih, kecuali hanya Al-Quran. Hadis pun tidak. Artinya hadis ya, ketika kita membaca hadis misalnya, itu tidak ada hitungan huruf. Tetapi Al-Quran luar biasa. Orang yang mendapatkan kabar gembira ini adalah orang-orang yang beriman. Keimanannya ya benar. Mengerjakan amal saleh. Kita sudah yakin
bahwa di sana akan ada kehidupan setelah kematian kita. Kita yakin bahwa di sana ada hisab. Kita yakin bahwa di sana ada balasan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keyakinan itu ada, kita mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa-apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Sehingga dua syarat inilah kemudian selalu berjalan bersama, iman amal, iman amal. Ini yang akan kemudian mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'maluna sholihat, yang beramal saleh. Orang iman yang beramal saleh. Amal saleh itu berbuat yang apa? Ikhlas karena Allah. Sesuai tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bukan sekedar banyak amal, tetapi amal yang sah dan diterima. Syaratnya dua. Sesuai tuntunan, ya. Kemudian ikhlas karena Allah. Artinya motivasi kita hanya mengharapkan ridha Allah. Itu yang kemudian bisa sebagai dikatakan amal soleh untuk kita. Annallahum ajrun kabira, bahwa bagi mereka orang yang beriman dan amal soleh inilah yang mendapatkan pahala yang besar. Ajrun kabir, pahala yang teramat besar, tidak terukur gitu. Mendapatkan surga, mendapatkan ampunan, ketentraman hidup besok di surga, penjagaan dari kita terjerumus ke dalam neraka atau keburukan ya. Dan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah itu. Karena pahala ini menunjukkan kemurahan Allah, bukan semata-mata balasan dari padanan amal kita. Sekali lagi, pahala ini, apa yang Allah berikan kepada kita ini sebagai kemurahan Allah, rahmat Allah. Bukan sepadan dengan amal kita sebenarnya. Kita dinilai oleh Allah sebagai hamba yang beriman, hamba yang beramal saleh, maka kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kasih sayang kita sebagai hamba yang telah beriman kepada Allah sebagai tujuan hidup kita. Ini yang kemudian betul-betul menjadikan kita lebih yakin lagi bahwa apa yang kita kaji Al-Quran ini, inilah jalan kita, panduan atau pedoman hidup kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi terlena dengan hal-hal yang kemudian membelokkan, menyimpangkan dari jalan Allah. Ada sebuah hadis yang luar biasa memberikan satu gambaran kepada kita bagaimana Rasulullah memberikan pelajarannya kepada kita. Suatu saat ketika Rasulullah bersama para sahabat itu menggaris gitu. Hoton, menggaris, digaris gitu. Nah, kalau kita mungkin pembelajaran sekarang yang dengan wasalul idoh ya, dengan raga lah. Rasulullah menggaris, satu garis lurus. Kemudian di sebelah kanannya dua garis. Sebelah kirinya dua garis gitu. Rasul menempatkan tangannya di tengah garis yang tengah itu, yang lurus tadi. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku, membaca ayat itu. Jangan sampai kamu mengikuti jalan-jalan lain, maka kamu akan bercerai-berai gitu. Itu kan luar biasa bagaimana kemudian kita harus konsisten ketika Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yakin itu dengan segenap jiwa kita, segenap keyakinan yang benar kita ini, kemudian kita amalkan. Jangan sampai kemudian bercerai-berai gitu, karena mengikuti jalan-jalan lain, subul syaitan ya, subul taghut, jalan-jalan taghut, jalan-jalan setan. Nah, ini yang kemudian menjadikan peringatan bagi kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita semakin bergembira ya, karena kita sedang mempelajari agama, di dalamnya ada Quran, ada Sunnah. Di dalam Al-Quran si petunjuk yang paling lurus, memberikan kabar gembira kepada kita orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa kita akan mendapat rahmatnya dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih Ustaz dan awal sudah disampaikan. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fajar Hidayah. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, berkesempatan bagi Anda untuk bisa
bergabung bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp dan juga telepon WhatsApp di 08112553000. Baik, di line telepon sudah ada saudara kita Ustadz, coba langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Hadi ini di Palembang. Pak Hadi di Palembang, silakan dengan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Gini Pak Ustaz, saya mau tanya masalah sholat tahajud. Dengan istiqomah, saya sudah mendirikan sholat tahajud semenjak tahun 2017 hingga sekarang. Alhamdulillah. Namun kadang-kadang bisa lewat karena ada udzur syar'i. Yang saya tanyakan, apakah sholat yang lewat itu bisa dikerjakan di waktu duha? Kalau bisa, apa sholat duha dulu baru tahajud, atau tahajud dulu baru duha? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ya, Pak Hadi bisa istiqomah untuk sholat tahajud, namun beberapa waktu sholat tahajudnya lewat karena ada uzur yang syar'i. Sehingga bagaimana kita bisa mempertahankan istiqomah ini, keistiqomahan sholat tahajud kita? Apakah, pertanyaannya kemudian, apakah bisa dikerjakan itu pada waktu duha gitu? Ada dalil ya, dalil yang kita bisa mengatakan bahwa, atau kita sampaikan di sini bahwa barang siapa yang terbiasa melakukan sholat malam lalu tertidur atau terhalang gitu. Terhalang boleh jadi tadi karena ada uzur tadi. Kalau tertidur karena mungkin lelah dan sebagainya, atau mungkin karena sakit ya, maka dia boleh mengerjakan qada sholat malam itu, atau yang biasa kita lakukan itu di antara waktu duha dan duhur gitu. Jadi ini menjadi satu bentuk bahwa bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita kerjakan ketika malam hari dengan tahajud kita kemudian terhalang, itu kita bisa melaksanakan di waktu duha ya. Kemudian tadi pertanyaan apakah kemudian sebelum atau sesudahnya, itu wilayah monggo saja, waktu yang diberikan kepada kita sebagai bentuk bahwa agama kita memberikan ruang yang cukup luas ketika kita ingin beribadah, dengan catatan ada tadi nas yang ada. Kalau kita merujuk ini sebagai hadis Muslim, maka kita bisa menggunakan ini sebagai dalil kita gitu. Sehingga status hukumnya boleh saja. Sebenarnya tidak mengqadha sebenarnya ya. Tapi ada satu kemudahan yang Rasulullah berikan kepada kita dengan tentang itu. Sama dengan ketika Rasulullah biasanya beliau sholat ba'diyah duhur, tetapi kemudian waktu itu ada banyak tamu yang perlu beliau respon dengan segera, sehingga waktu yang dipakai karena banyaknya tamu dan pentingnya masalah dakwah dan juga muamalah diantara beliau dengan tamu-tamu beliau sampai tidak melakukan sholat ba'diyah duhur gitu. Sehingga setelah selesai sholat asar beliau melakukan. Nah, tetapi kaitannya dengan konteks hukum ini, itu ada beberapa pendapat ya. Artinya itu takhasus bagi Rasulullah karena ada tamu, sehingga ba'da asar kan sebenarnya nggak ada ba'diyah. Tetapi kemudian beliau melakukan sebagai pengganti ketika yang beliau lakukan terbiasa dengan yang disunahkan kepada kita dengan ba'diyah itu. Sehingga Pak Adi misalnya melakukan di waktu duha, silakan saja. Jadi, tetapi kemudian di sana kita tidak bisa kemudian lengkap seperti kalau kita melakukan di malam hari. Karena di sana ada sholat duha 2-8 gitu ya. Kemudian Pak Adi misalnya sebagai bentuk wujud kita sholat lail kita bisa ditambahkan dengan 2 rakaat, 4 rakaat, silakan saja. Demikian Pak Adi. Iya.
Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kita beralih ke pertanyaan WhatsApp, Ustadz. Saya mau bertanya, Ustadz, datang dari Muhammad yang ada di Jember. Kalau pada hari Jumat, khususnya ibu-ibu, sholat di rumah, niatnya sholat Jumat apa sholat duhur, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, ini sudah sangat sering ya dibahas oleh beliau atas pertanyaan dari pengajian atau warga pengajian kita di Ahad Pagi maupun di beberapa cabang. Jadi kita di majelis kita itu memiliki pendapatnya dari ayat yang sampai kepada kita terkait dengan kewajiban orang yang beriman untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka selama kita bisa melakukan sholat Jumat itu, maka kalaupun kita di rumah, tetap niat kita adalah sholat Jumat. Itu yang kemudian dipahami di majelis kita. Sehingga kita ibu-ibu misalnya, ketika bapak-bapak bisa pergi ke masjid untuk sholat jamaah Jumat, maka kemudian kita di rumah juga bisa melakukan sholat Jumat ketika kita tidak ada space atau ada sebagian masjid yang juga untuk putri untuk sholat Jumat gitu. Nah, ketika di masjid kita atau di sekitar kita tidak ada ya, sehingga kita sholatnya di rumah ya tetap dengan sholat Jumat. Demikian. Iya. Kemudian berikutnya datang dari Haryanto yang ada di Pacitan, mohon kiat-kiat atau doa untuk menekan kemudian menghilangkan rasa sombong yang sering muncul dalam hati. Atas tausiahnya kami ucapkan terima kasih, Ustaz. Baik, ini kan luar biasa ya. Jadi memang kita sebagai manusia kadang kita merasakan sesuatu kita lakukan karena kemampuan kita gitu. Sehingga kadang ada andan di sana. Kita mensejajarkan kemampuan kita, keterampilan kita itu dengan kekuasaan Allah. Dokter misalnya, kalau tidak saya tolong, dia mungkin sudah meninggal dan sebagainya lah, yang semisal itu. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa menekan dan menghilangkan rasa sombong kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tentu menyadari bahwa semua yang kita punya hanyalah titipan Allah gitu. Kemampuan kita, ilmu kita, jabatan kita, kekuatan kita, itu adalah semuanya milik Allah, sehingga akan mudah juga dicabut kapan saja gitu. Oleh karena itu mengingat makna ini akan membuat hati itu merendah. Hati itu rendah diri gitu. Bukan, atau rendah hati ya, bukan tadi. Artinya kita tidak sombong lah, karena memang semua dari Allah gitu. Harta kita, rumah kita, istri kita, semuanya gitu. Ini yang pertama, menyadari bahwa semua yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Yang kedua, ingat bahwa sombong itu kan adalah dosa besar gitu. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah gitu. Ini muslim artinya apapun yang kita sombongkan walaupun sekecil apapun itu nanti tidak akan membuat kita masuk ke dalam surga. Sehingga ini satu dosa besar gitu. Oleh karena itu ini peringatan keras ya, bagaimana kemudian kita harus mampu merendahkan hati kita, menundukkan hati kita dari sikap sombong kita itu. Yang ketiga, latih hati dengan mengingat akhirat gitu. Karena ketika kita mengingat bahwa ada batas waktu kita hidup, apa yang harus kita sombongkan? Harta sebanyak apapun akan kita tinggal juga gitu. Keluarga sebesar apapun, sekuat apapun mereka semua menjadi orang gitu, akan kita tinggalkan juga gitu. Sehingga dengan mengingat Allah, maka kemudian kita bisa mengingat akhirat ya, kita bisa merendahkan hati kita. Yang keempat, biasakan untuk apa? Untuk merendahkan diri dalam ibadah. Memperbanyak sujud, sholat malam kita, kemudian kita berzikir dengan khusyuk gitu. Itu akan membuat hati kita itu bisa kita tekan untuk tidak sombong gitu. Perbanyak syukur kita kepada Allah. Kurangi untuk membanggakan diri. Cerita anaknya, sekolahnya sudah sampai doktor dan sebagainya, sudah profesor dan sebagainya, sudah menjadi direktur di perusahaan dan sebagainya. Itu akan membuat kita senantiasa karena saya loh, karena didikan saya loh. Memang sudah genetiknya saya, DNA kami gitu. Semua keluarga kami keluarga kerajaan gitu ya, darah biru. Itu akan membuat kita
sombong. Maka ketika kita banyak bersyukur, kita kemudian mengurangi untuk membanggakan diri, itu akan membuat kita tidak sombong. Yang berikutnya, kita bisa melatih amal saleh tanpa publikasi. Kalau kita sedekah misalnya, memberi sesuatu, udah nggak usah kemudian ada seremonial gitu, karena kita kan orang kaya ya, kita ngumpulkan 500 orang, kita bagi sembako, kemudian didokumentasikan, masuk profil kita, masuk update status kita dan sebagainya. Itu akan membuat peluang setan itu akan membakar hati kita untuk bagaimana kita sayau, kan begitu. Itu yang kemudian bisa kita lakukan, termasuk berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa tawadhu, orang yang senantiasa berperilaku dengan sederhana. Komunitas ini penting. Kalau komunitas kita orang-orang yang borju ya, wah ya sudah, gimana? Mereka luar biasa, hanya akan pamer-pameran harta gitu. Maka kita berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar kita berlindung dari kejahatan diriku sendiri karena sombong gitu. Kita juga berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan gitu. Sehingga kalau kita sudah melakukan tahapan-tahapan itu, mudah-mudahan azam kita, niatan kita untuk kita tidak sombong, untuk kita tidak ujub itu, ria, itu bisa Allah berikan takdirnya. Oh ternyata bisa, karena tadi kita bisa tahap demi tahap untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Demikian Bapak. Line telepon sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutrika. Ini yang pertama kali yang saya tanyakan, Bapak tadi menyampaikan dengan temakan apa? Yang pertama, yang kedua, Gimana? saya itu Gimana, Ibu? mau menanyakan tentang Halo, Ibu. Quran surat 9 ayat 80 tentang Nabi beristighfar 70 kali itu, 70 kali itu memohonkan ampunan kepada siapa? Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk memberi semangat jamaah pengajian agar tetap istiqomah mengaji? Yang pertama tadi apa, Bu? Apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tema saya terlambat. Tema apa tadi Oh, yang tema, disampaikan dengan tema? Ya, yang kedua mohon itu dijelaskan tentang Quran surat 9 ayat 80 tentang Nabi beristighfar 70 kali itu memohonkan ampunan siapa? Ya. Yang ketiga, bagaimana cara kiat-kiat kita untuk memberi semangat jamaah pengajian agar tetap istiqomah mengaji. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tema kita terkait hari ini adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lebih khusus di Al-Quran, karena Al-Quran ini memberikan jalan yang lebih lurus. Ini surat Al-Isra ayat 9 nanti yang menjadi pengingat pada pagi hari ini. Baik, pertanyaan kedua terkait dengan surat ke-9 ya. Kalau kita lihat surat ke-9 dari surat At-Taubah, ayatnya tadi yang ditanyakan 80. Disebutkan bahwa wahai Muhammad, engkau boleh memintakan ampun bagi mereka atau tidak memintakan ampun bagi mereka. Kendatipun engkau memintakan ampun bagi mereka 70 kali, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Yang demikian itu disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Pertanyaan Ibu tadi 70 kali itu untuk siapa gitu. Ayat ini turun terkait dengan orang munafik ya. Khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah menegaskan bahwa istighfar atau permohonan ampun yang Nabi ya, ini kan Nabi levelnya Nabi itu, memohonkan ampun orang munafik yang keras kekafirannya dan tidak bermanfaat itu. Jadi ketika Nabi memohonkan ampun kepada orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya, keras dalam kekafirannya, itu tidak bermanfaat. Meski Nabi memintakan ampun berkali-kali, disebut di sini 70 kali. Angka 70 kali itu bukan batasan 70 tapi banyak gitu. Bisa lebih. Artinya ini menunjukkan banyak, sebanyak apapun gitu, tidak akan diterima.
Sehingga keimanan dan kejujuran kita itu menjadi syarat bagaimana kemudian kita diterima ampunannya. Kalau kemudian kita tidak jujur, artinya kejujuran keimanan kita. Sehingga kalau yang ditanyakan Ibu tadi 70 kali untuk siapa, 70 kali itu untuk orang-orang munafik, ya, Allah tidak akan memberikan ampun walaupun yang meminta Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusannya, ya, Rasulnya. Yang ketiga tadi bagaimana cara memberi semangat ya kepada jamaah agar bisa semangat dan istiqomah dalam mengaji gitu. Baik, mungkin kita yang pertama kita mengingatkan dulu Ibu, mengingatkan tujuan utama mengaji gitu. Artinya mengaji adalah jalan menuju ketenangan hati. Kenapa? Karena kita ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau ngaji kan kita baca Quran, ingat Allah. Dengan ingat Allah kita menjadi tenang gitu. Ini ada tujuan itu. Mengaji bukan hanya untuk pintar ya, tetapi bagaimana untuk kita dekat kepada Allah, bisa mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasulnya, sehingga jalan hidup kita itu jelas gitu, arahnya jelas. Kapan kita pulang kita jadi tahu bahwa semua orang akan pulang. Kemana pulang kita juga tahu gitu. Sehingga tujuan kita bagaimana kita mengaji adalah satu, ini sebagai bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah, membuat hati kita menjadi tenang, dan yang jelas inilah perintah Allah untuk kita mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi satu yang pertama itu. Yang kedua, mengingatkan bahwa apa? Bahwa sedikit tetapi rutin itu dicintai Allah. Artinya apa? Istiqomah, kita misalnya 1 pekan 2 kali atau 1 pekan sekali walaupun 1 jam misalnya, itu selama kita istiqomah, maka ini amalan yang terbaik. Jadi amalan yang paling cintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit gitu. Kita menyampaikan 1 ayat, kita baca brosur 1 halaman misalnya, mengingatkan ada hadis, ada Quran di sana, itu kita sampaikan, itu lebih baik gitu, daripada nanti 1 bulan sekali pengen semuanya dapat memborong ilmu gitu ya. Maka istiqomah dalam konteks continue itu lebih baik walaupun sedikit amalan kita. Sama dengan tadi, ketika kita melakukan sholat sunnah, tetap konsisten walaupun mungkin tidak sampai 11 rakaat tapi hanya mungkin 3, 5, tetapi istiqomah itu lebih baik gitu, daripada seminggu sekali, sebulan sekali langsung 11 misalnya. Maka kita juga yang ketiga bisa membuat target itu, target kecil dan yang realistis lah. Jadi misalnya bagaimana kita ketika pertemuan ada membaca ini nanti berapa menit, ini kemudian berapa menit, menyampaikan mungkin kabar-kabar berapa menit dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kita ingin membuat kita istiqomah dalam kegiatan ngaji kita gitu. Kemudian kita juga samalah, diciptakan lingkungan yang mendukung. Ketika kita ketemu itu menyenangkan gitu. Jangan keluh kesah terus, jangan kemudian kesannya kok abot banget gitu ya. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita kaji ini memberikan kabar gembira, wa yubasyirul mu'minin ladina ya'maluna sholihat gitu. Itu biar kita tahu, biar kita senang gitu. Dengan Al-Quran kita tahu apapun yang kita kerjakan ada pahalanya di sisi Allah gitu. Yang kelima misalnya kita bisa menulis lah, bisa membuat agar bagaimana Allah memudahkan urusan dunia akhirat kita. Kemudian kita agar hati kita menjadi tenang. Artinya apa? Ketika kita ketemu saudara kita, azamkan dalam diri kita, saya dengan ketemu ini mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan dalam hati saya. Kita bisa juga melihat atau memberikan pesan pada keluarga agar anak-anak kita juga nanti bisa ikut, karena kan melihat konsistensi bapak ibunya gitu. Kemudian kita juga ingatlah, artinya bagaimanapun juga ini kan masalah taufik ya. Allah memberikan taufik kepada kita apa tidak, sesuai dengan harapan kita apa tidak, sehingga tetap kita berdoa bahwa atau memberikan satu azam dari kita, kalau Al-Quran kita tinggalkan sehari saja, artinya kita tidak mengkajinya atau membacanya minimal, ini satu hal yang eman-eman gitu, karena Al-Quran nanti akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya, memberikan pertolongan kepada kita, menemani kita sebagai amal kita gitu. Maka kalau kita kita tinggalkan sehari saja, merasa nggak nyaman hati kita gitu. Ini yang bisa kita lakukan, sehingga yang terakhir tentu kita berdoa agar Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai penyejuk hati kita, sebagai peneguh hati kita gitu. Karena mengaji adalah apa? Bekal kita. Karena dengan mengaji
kita bisa tahu, dengan tahu kita lebih beriman, dengan beriman kita kerjakan, dengan mengerjakan berdasarkan iman kita menjadi amal soleh bagi kita. Demikian Ibu Mudrika. Jadi senantiasa kita pelan-pelan ya, kita sadarkan bahwa semuanya bukan untuk kepentingan pribadi kita dan kepentingan golongan ya, atau mungkin kelompok, tapi kepentingan kita sebagai orang yang beriman. Bagaimana mengaji itu akan menuntun kita ke jalan yang lebih lurus dengan Al-Quran ini. Demikian Ibu. Iya. Baik, berikutnya pertanyaan datang dari hamba Allah yang ada di Sulawesi Tenggara, Kendari. Maaf Ustadz, saya mau bertanya soal suami yang selalu menolak saat diajak berhubungan suami istri kepada istri dengan alasan capek. Padahal maksud istri mengajak duluan karena ingin mengejar surga, tapi si suami bukan cuma sekali menolak. Apakah berdosa jika si istri kecewa dan tidak akan mengajak duluan lagi? Ada beberapa kondisi yang memang perlu dikomunikasikan dengan baik ya. Artinya suami bisa sampai capek, itu kan berarti tidak hal yang melampaui batas ya. Maka diatur dikomunikasi dengan baik. Ibu sebagai istri sudah baik, artinya baik dalam konteks bagaimana kemudian kita pengen suami juga bisa bahagia ya, bisa menyalurkan hasratnya sebagai secara laki-laki atau suami. Tetapi ketika kita merasa kecewa, tidak mengajak lagi, itu yang perlu kita atur. Karena mesti ada sesuatu itu apa, itu yang mungkin ibu lebih pirsa, lebih tahu bagaimana kita mengkomunikasikan sebenarnya masalahnya apa. Ketika capek itu kan bisa diatur. Dalam arti apa diatur? Kita dalam satu pekan kan ada 7 hari ya, 7 hari, sehingga diatur ritme itu. Kan gak mungkin 7 hari capek terus begitu. Kalau capek terus berarti boleh jadi tuntutan keluarga terlalu besar misalnya, atau suami terlalu memaksakan diri. Ibu tidak berdosa dalam konteks misalnya saya nggak ngajak lagi, nggak apa-apa. Tetapi harus dipastikan dalam diri ibu, karena ibu sebagai seorang istri, kapanpun suami punya hasrat dengan ibu sebagai istri, kita sudah siap. Sehingga konteksnya hanya teknis saja. Ibu tidak memulai dulu, tetapi kita prepare, kita siap gitu. Yang kedua, lebih penting tadi mengkomunikasikan. Dan sampai suami sangat capek atau terlalu capek di setiap harinya, nanti gak bagus kan secara fisik dan psikis nanti. Maka sesuatu itu apa, di balik itu apa, apakah berlelah-lelah itu, bercapek-capek itu sebagai kompensasi, sudah gak nyaman lagi misalnya, itu kan perlu kita atur. Karena masalah keluarga masalah yang ya penuh dinamika gitu. Sehingga monggo dengan senyum yang lebar, dengan kata-kata yang halus ya, yang ramah, berceritalah, silakan bercengkeramalah apa yang menyebabkan. Intinya kan capek itu, sehingga namanya laki-laki atau ibu-ibu lah sama, capek itu kan sudah menghilangkan hasrat semuanya. Sehingga jadikan ada waktu yang kita pegangi untuk kita bisa ya lebih mesra lah sama suami istri. Allah sudah memberikan luar biasa ruang ibadah kita ya. Ibadah panjang kita itu kan, menikah itu ibadah panjang, dan mesti namanya ibadah ada godaan-godaan ya. Maka ibadah panjang ini sebagai sunnah Rasulullah ini, kita mengikuti sunnah beliau dengan menikah ini, jadikan ini sebagai satu wasilah amal-amal saleh kita. Bayangkan loh, kita berhubungan suami istri itu berpahala, luar biasa kan, berpahala. Maka nikmati pahala yang Allah berikan kepada kita dengan wasilah tadi, berhubungan suami istri dengan yang baik, yang ma'ruf itu. Moga-moga ibu bisa lebih ya mesra lagi, suami juga bisa tahu apa yang sebenarnya dirasakan, bisa ngobrol sama ibu, semuanya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dengan baik sama niatan kita untuk bagaimana kita bisa ibadah lebih baik lagi dalam konteks pernikahan ini. Demikian Ibu. Iya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya datang dari Yani yang ada di Klaten. Ustadz, sholat rawatib lebih baik dikerjakan di masjid sekalian atau pulang dulu dikerjakan di rumah Ustadz? Baik. Jadi sebaik-baik sholat itu di rumah.
sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib bagi laki-laki, sebaiknya di masjid. Maka sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah silakan. Kita sebelum berangkat ke masjid azan misalnya, silakan sholat sunnah dulu di rumah, baru kita masuk ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian sholat misalnya. Ketika selesai sholat, kita ke rumah sholat sunnah. Nawiru buyutakum lah, berilah cahaya di rumah-rumah kalian dengan bacaan Quran dan sunat ini. Sehingga silakan saja. Jadi kalau bahasanya mana yang lebih baik untuk yang sunnah di rumah, untuk yang wajib di masjid bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ya sebaik-baik sholat perempuan ya di rumah, walaupun jangan dilarang kalau ke masjid. Demikian. Iya. Saya Mahfud, warga MTA Musirawas, karena tidak duduk dan berdiri menghadap kemana saja. Apakah ini mungkin terputus ini Ustaz. Coba kita beralih ke yang lainnya. Mau bertanya Ustaz, orang munafik ciri-cirinya ada 3: bicara bohong, berjanji ingkar, diberi amanah, khianat. Itu apakah termasuk dalam arti saat ruh kita berjanji kepada Allah untuk menjadi khalifah dan seterusnya? Itu Ustaz, datang dari Yudi yang ada di Madiun. Baik, kalau hadis itu lebih konteksnya di dalam alam dunia kita, dalam kita bermuamalah dengan manusia. Artinya ketika kita ngobrol sama orang, sukanya bohong gitu ya. Kemudian kalau kita misalnya diberikan amanah sebagai apapun amanah yang pada kita itu, kita juga mengingkari gitu. Artinya ini yang kemudian 3 ini yang terkait dengan kehidupan kita gitu. Terkait janji kita kepada Allah, kemudian kita ingkari, itu proses kekafiran nanti jadi masuknya ya. Karena kita mengingkari apa yang sudah ketika diikrarkan bahwa aku adalah Tuhanmu, betul kamu Tuhan aku gitu. Nah ternyata itu kan proses ketika di kandungan di alam ruh gitu. Maka kalau pertanyaannya 3 ini yang di alam dunia kita ini, interaksi kita dengan manusia yang menyebabkan kita bisa menjadi orang yang munafik gitu. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Iya. Baik, Ustaz, kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan kali ini. Sebagai penutupnya bisa disampaikan Ustaz, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya kita bisa menyelesaikan untuk belajar kita, dan kami berharap di apa yang kami sampaikan dari poin-poin penting dari ayat 9 ya, surat Al-Isra ini, bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang paling sempurna dari seluruh aspek, paling sempurna, jalan lurus yang tidak bengkok ya. Al-Quran ini betul-betul paling efektif membawa kebahagiaan kita, karena yang memberikan adalah yang menciptakan kita gitu. Manual booknya lah kalau dalam bahasa sekarang gitu, di teknologi dan sebagainya, guidance kita, arahan kita, sehingga keimanan yang harus kemudian kita buktikan dengan amal soleh ketika kita sadar bahwa Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka iman harus kita buktikan dengan amal soleh. Amal soleh itu ada 2 syaratnya, sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW atau perintah dari Allah. Yang kedua adalah niatan kita hanya untuk mencari ridho Allah. Ayat ini juga menggabungkan motivasi dan juga hidayah. Motivasi kita beramal saleh dengan keimanan kita, karena di sana ada ajrun kabira. Ayat ini kemudian menjadi balasan, satu declare dari Allah, balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh dengan yang sangat besar, menunjukkan bagaimana Allah sayangnya pada kita orang-orang yang beriman. Maka pegang betul Al-Quran ini, karena ayat ini juga menegaskan bahwa keberhasilan hidup dan keselamatan akhirat hanya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya. Dan yang terakhir di poin yang kita sampaikan pada pagi ini adalah mengandung prinsip bagaimana kemudian memotivasi kita dengan kabar gembira dari Allah,
orientasi kita bagaimana pahala yang besar, komitmen kita untuk bagaimana tetap beramal soleh secara konsisten dan istiqomah. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz tausiahnya di pagi hari ini. Insyaallah di pekan yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi Fajar Hidayah untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di hari Jumat yang akan datang. Saya Fauzan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.